Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Khalil Studio dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Khalil Studio. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah video tentang kisi-kisi soal sumatif akhir semester Gasal tahun pelajaran 2024-2025 untuk jenjang SMP, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dikhususkan untuk kelas 7 kurikulum merdeka. Bentuk soal pilihan ganda berjumlah 40 dan uraian berjumlah 5. Dan mudah-mudahan kisi-kisi ini nanti bisa bermanfaat untuk adik-adik dalam mempersiapkan soal-soal sumatif akhir semester Gasal yang sebentar lagi akan terlaksana. Namun sebelum itu, jika dirasa video ini bermanfaat untuk adik-adik semua, maka jangan lupa subscribe, like, and share, komen video kisi-kisi ini. Mari adik-adik kita masuk ke kisi-kisi soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini bisa adik-adik perhatikan materinya, yaitu seputar Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Indikator soalnya ini disajikan tabel penggalan ayat dan artinya. Peserta didik dapat memasangkan penggalan ayat dan artinya dengan benar. Ya, di soal nomor 1 ini ada penggalan ayat, kemudian tabel kedua ada artinya, kemudian ada adik disuruh untuk memasangkan penggalan ayat dan artinya secara tepat. Kemudian soal nomor 2 disajikan penggalan Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Peserta didik dapat mengidentifikasi hukum bacaan pada lafaz yang bergaris bawah. Dan yang bergaris bawah ini adik-adik disuruh menyebutkan itu hukum bacaan alif lam samsiah atau alif lam komariah ya. Adik-adik bisa buka buku paket bab 1, apa itu alif lam samsiah, apa itu alif lam komariah. Kemudian soal nomor 3 disajikan penggalan Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Peserta didik dapat mengidentifikasi hukum bacaan Al-Qamariyah dengan benar ya. Nih, hukum bacaan alif lam qamariyah pada Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Ya, jadi adik-adik bisa baca kembali apa itu hukum bacaan alif lam qamariyah dan contoh-contohnya ya. Kemudian adik bisa buka Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Kita menuju ke soal nomor 4 ya. Di soal nomor 4 ini disajikan penggalan surat An-Nisa ayat 59. Peserta didik dapat mengidentifikasi hukum bacaan alif lam samsiah. Kalau tadi alif lam qamariyah, di surat An-Nisa ini adik-adik disuruh mengidentifikasi mana bacaan yang terdapat hukum bacaan alif lam samsiah. Kita menuju ke soal nomor 5. Disajikan tabel contoh bacaan alif lam qamariyah dan alif lam samsiah. Peserta didik dapat menentukan contoh bacaan alif lam qamariyah dengan benar. Mana yang alif lam qamariyah ya, nanti adik-adik pelajari, pahami betul-betul ya. Di soal nomor 6 disajikan Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Peserta didik dapat menyebutkan jumlah bacaan alif lam qamariyah yang terdapat pada ayat tersebut. Nah, masih sama
menyebutkan jumlah bacaan alif lam komariah. Jadi di soal nomor 1 sampai soal nomor 6 ini adik-adik harus mengetahui materi tentang alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Nanti bisa dibuka buku paketnya ya. Jangan lupa nanti mana yang menunjukkan alif lam komariah dan mana yang menunjukkan alif lam syamsiah. Kita masuk ke soal nomor 7 ini ya. Disajikan pernyataan-pernyataan beserta didik dapat mengidentifikasi pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan Al-Quran. Pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan Al-Quran ya, pengertian Al-Quran lah, apa fungsi Al-Quran, apa secara bahasa Al-Quran itu untuk apa ya. Udah ada dicermati. Kemudian nomor 8, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ikhlas menurut bahasa. Ikhlas menurut bahasa. Adik-adik bisa browsing ya, apa makna ikhlas secara bahasa itu. Kita menuju ke soal nomor 9. Disajikan pernyataan terkait perilaku ikhlas. Peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku ikhlas dengan benar dari pernyataan tersebut. Terkait perilaku ikhlas ya, mana perilaku yang menunjukkan perilaku ikhlas ya, dari pernyataan yang disampaikan dalam soal. Kita menuju ke soal nomor 10. Disajikan beberapa pernyataan tentang definisi ikhlas, makna ikhlas. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian ikhlas menurut Imam Al-Ghazali. Pengertian ikhlas menurut Imam Al-Ghazali lah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Kita menuju ke soal nomor 11. Disajikan narasi tentang perilaku seseorang. Peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku riya. Yang perlu digarisbawahi perilaku riya ya. Adik-adik cermati apa itu riya dan apa itu contoh-contoh perilaku yang menunjukkan sikap, termasuk sikap riya. Kita menuju ke soal nomor 12. Disajikan narasi tentang perilaku ikhlas. Peserta didik dapat mengidentifikasi tingkatan ikhlas yang dimiliki oleh seseorang. Kita menuju ke soal nomor 13. Peserta didik dapat menjelaskan tindakan yang harus dilakukan. Tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki sifat ikhlas setelah membantu orang lain. Setelah membantu orang lain, tindakan yang harus dilakukan setelah membantu orang lain ya, yang menunjukkan rasa ikhlas tadi. Kita masuk ke soal nomor 14. Di soal nomor 14 ini sudah masuk materi Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Asami dan Al-Basir ya. Adik-adik bisa buka buku paket di bab 2 ya. Yuk kita baca indikator soalnya. Disajikan beberapa pernyataan, peserta didik dapat mengartikan Asmaul Husna, dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Dibuka lagi, cari Asmaul Husna, apa itu arti dari Asmaul Husna. Kita masuk ke soal nomor 15. Disajikan tabel Asmaul Husna dan artinya. Asmaul Husna dan artinya. Peserta didik dapat memasangkan Asmaul Husna dan artinya. Nah ini yang perlu digarisbawahi, dicari lagi apa itu arti dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir ya. Jangan sampai terbalik-balik. Kita masuk ke soal nomor 16. Disajikan beberapa perilaku yang mencerminkan penerapan Asmaul Husna. Peserta didik dapat menentukan perilaku yang mencerminkan penerapan Asmaul Husna, Al-Alim dan As-Sami. Perilaku
yang mencerminkan Al-Alim As-Sami ya. Nanti adik-adik cari ya contoh-contoh perilaku Al-Alim dan As-Sami. Kita masuk ke soal nomor 17. Peserta didik dapat menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Alim. Arti dari Al-Alim ya, Al-Alim adalah maha mengetahui. Mudah sekali soalnya. Nomor 18. Disajikan narasi, peserta didik dapat menentukan perilaku yang mencerminkan penerapan Asmaul Husna As-Sami. As-Sami itu adalah maha mendengar. Penerapan yang mencerminkan perilaku yang mencerminkan As-Sami apa? Nah, adik-adik bisa cari. Masuk ke soal nomor 20. Disajikan narasi, peserta didik dapat menentukan perilaku yang mencerminkan penerapan Al-Khabir ya. Al-Khabir maha memberi tahu. Perilaku yang mencerminkan Al-Khabir apa ya. Masuk ke soal nomor 20. Disajikan narasi pendek tentang Asmaul Husna, peserta didik dapat menentukan perilaku yang mencerminkan penerapan. Nah, yang digaris bawahi adalah ini, penerapan Al-Basir. Al-Basir apa artinya? Adik-adik bisa cari dulu. Kemudian perilaku yang mencerminkan Al-Basir itu apa? Kita masuk ke soal nomor 21. Di soal nomor 21 ini sudah masuk materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah ya. Bisa adik-adik lihat ya buku paket di bab 4 tentang materi sujud ya. Di soal nomor 21 ini bisa adik-adik simak di indikator soal. Disajikan tabel anggota tubuh. Tabel anggota tubuh. Peserta didik dapat menentukan 3 anggota badan yang harus menempel saat melakukan sujud. 3 anggota badan yang menempel saat sujud. Masuk ke soal nomor 22. Disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat menentukan 3 hal yang menyebabkan sujud sahwi ya. Penyebab sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sebab-sebabnya apa? Adik-adik bisa pelajari. Nomor 23. Peserta didik menentukan jumlah sujud sahwi yang digaris bawahi. Jumlah sujud sahwi yang dilakukan dalam sholat ya. Jumlahnya sujud sahwi itu ada berapa ketika melaksanakan sujud sahwi itu ya. Nomor 24. Peserta didik mengidentifikasi bacaan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi, adik-adik harus hafal ini ya. Doa sujud sahwi, apa yang dibaca ketika sujud sahwi. Kita masuk ke soal nomor 25. Disajikan narasi penyebab melakukan sujud. Peserta didik dapat menentukan jenis sujud yang dilakukan. Nanti di soal nomor 25 ini ada sebuah cerita, kemudian orang tersebut harus menentukan jenis sujud apa yang harus dilakukan dari cerita tersebut ya. Apakah sujud syukur, sujud sahwi, atau sujud tilawah ya. Kita masuk ke soal nomor 26. Peserta didik dapat mengidentifikasi bacaan sujud tilawah. Adik-adik juga hafalkan ini, bacaan atau doa sujud tilawah.
Kita masuk ke soal nomor 27. Peserta didik dapat menyebutkan 3 ayat sajdah. 3 ayat sajdah ya. Ada dibuka kembali buku paketnya penyebab sujud tilawah, dan ada di sini menyebutkan 3 ayat sajdah. Nomor 28. Disajikan narasi tentang imam yang tidak melakukan sujud tilawah. Peserta didik dapat menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh makmum ya. Nomor 29. Disajikan narasi pendek tentang penyebab sujud. Peserta didik dapat menentukan jenis sujud yang dilakukan. Nanti ada narasi cerita, kemudian ada disuruh menentukan dari cerita tersebut sujud apa yang harus dilakukan. Kita masuk ke soal nomor 30. Disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat menentukan 2 hal sebab sujud syukur. Sebab sujud syukur, apa sih sebab dari sujud syukur? Ada dibuka kembali ya. Nomor 31. Peserta didik dapat mengidentifikasi bacaan dari sujud syukur. Ketika sujud syukur, doa yang dibaca itu seperti apa? Nomor 32. Disajikan narasi tentang selamat dari kecelakaan. Peserta didik dapat menentukan jenis sujud yang dilakukan. Ada orang selamat dari sebuah kecelakaan, terus orang yang terselamat tersebut melaksanakan sujud apa ya. Nomor 33. Di nomor 33 ini sudah masuk bab kelima Bani Umayyah. Ada di bisa buka buku paketnya. Kemudian indikator soalnya, peserta didik dapat menunjukkan pusat pemerintahan Bani Umayyah. Di mana pusat pemerintahannya Bani Umayyah ya. Nomor 34. Peserta didik dapat menunjukkan khalifah. Khalifah itu pemimpin, pendiri Bani Umayyah siapa? Dibuka buku paketnya, dihafalkan siapa ya sejarah pendirinya. Nomor 35. Peserta didik dapat menyebutkan 3 kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 3 kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Nomor 36. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi lembaga yang di garis bawah ini, fungsi dari lembaga Diwan Al-Barid. Diwan Al-Barid itu apa? Kemudian fungsi lembaga itu apa ya. Masuk ke soal nomor 37. Peserta didik dapat menjelaskan tugas qadhi. Tugas qadhi pada masa Umayyah. Dicari lagi ya adik-adik ya, dipelajari, kemudian dibuka bukunya, dihafalkan. Masuk ke soal nomor 38. Disajikan data nama ilmuwan dan bidangnya. Peserta didik dapat memasangkan nama ilmuwan dan bidang keilmuan tersebut. Ada nama orang, kemudian sebelah samping kanan ada nama bidangnya, terus yang cocok adik pasangkan ya di soal nomor 38. Makanya harus hafal. Sekali lagi, di soal sejarah seperti ini ada harus sering membaca. Masuk soal nomor 39. Peserta didik dapat menunjukkan nama panglima perang Bani Umayyah. Nama panglima perang Bani Umayyah yang namanya dijadikan nama sebuah selat ya.
Adik-adik cari lagi nama panglima perang Bani Umayyah yang terkenal siapa. Soal pilihan ganda yang terakhir ya. Peserta didik dapat menyebutkan 3 pelajaran yang digarisbawahi, 3 pelajaran yang dapat dipetik dari mempelajari sejarah Bani Umayyah. Nah, itu tadi adalah 40 soal pilihan ganda. Jadi ada benar-benar membaca setiap soalnya dengan teliti. Kita masuk ke soal nomor 41. Materi yang disampaikan yaitu An-Nisa, surat An-Nisa ayat 59. Indikator soalnya disajikan surat An-Nisa ayat 59. Peserta didik dapat mengidentifikasi 3 bacaan Al-Qamariyah dan 3 bacaan Syamsiyah, Alif Lam Syamsiyah. Kemudian adik salin di lembar jawabnya mana 3 bacaan Al-Qamariyah dan mana 3 bacaan Syamsiyah. Masuk soal nomor 42. Materi Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Peserta didik dapat menjelaskan isi dari kandungan ayat tersebut. Adik-adik buka di Quran boleh, di website boleh, tentang kandungan dari Al-Baqarah ayat 285. Soal nomor 43. Disajikan hadis tentang Asmaul Husna. Peserta didik dapat menyebutkan 5 Asmaul Husna beserta artinya selain selain Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Asmaul Husna jumlah totalnya ada 99. Adik-adik silahkan tulis 5 saja selain Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir beserta artinya. Kita masuk ke soal nomor 44. Disajikan sebuah narasi pendek tentang sujud. Peserta didik dapat menjelaskan hal-hal yang menyebabkan penyebab yang digarisbawahi, penyebab sujud syukur, dan menuliskan bacaan dari sujud syukur tersebut. Jadi harus hafal penyebabnya sujud syukur ada 2. Kemudian ada tulis juga doa ketika melaksanakan sujud syukur. Soal terakhir, soal uraian materi tentang Bani Umayyah. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari Diwan Al-Kharaj, Diwan Al-Barid, Diwan Anjun, dan Diwan Al-Khotam. Ini ada di buka di buku paket bab 5. Kemudian ada cari-cari istilah, keempat istilah ini apa artinya ya. Nah, demikian tadi ulasan tentang video pembahasan kisi-kisi tes sumatif akhir semester tahun 2024-2025. Mudah-mudahan dengan adanya video ini adik-adik semangat dalam belajar, memudahkan adik-adik untuk mencari referensi materi dengan cepat, sehingga ketika adik-adik mengerjakan soal akhir semester ini, adik-adik mendapatkan hasil yang maksimal. Dan jangan lupa sebelum mengerjakan soal, adik-adik berdoa meminta kepada Allah agar diberi hasil yang baik. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan ketika menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, bagi adik-adik yang merasa bahwa video ini bermanfaat untuk adik-adik semua, memudahkan untuk adik-adik semua dalam belajar, mohon bantuan subscribe, like, share, and comment.
komen video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.